Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suhaini Putri Saira, mahasiswi dari UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung, program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Di sini saya tidak sendiri, di sini saya bersama dengan salah satu guru sekolah dasar yang bernama Ibu Ana Farida. Nah, di sini saya dan Bu Ana akan sedikit berbincang-bincang mengenai inovasi pembelajaran yang terkhusus, yaitu inovasi pembelajaran berbasis video visual learning. Nah, Ibu, apa yang menjadi faktor penyebab penggunaan inovasi ini? Faktornya kan anak-anak itu biasanya kan face to face gitu ya Kak ya. Terus saya mencoba menggunakan inovasi ini. Awalnya itu kok kalau face to face itu hanya cuman guru yang ngomong, terus anaknya hanya mendengarkan saja, itu bagi saya kok kurang maksimal. Saya menggunakan media laptop, sepertinya itu anak itu lebih termotivasi, lebih suka karena di situ kan ada gambarnya, ada suaranya, seperti itu. Iya, jadi anak lebih semangat belajar dengan menggunakan metode ini ya. Iya. Nah, untuk yang kedua, waktu kapan inovasi ini Ibu mulai gunakan? Inovasi ini mulai saya gunakan di semester 1-2 ini pada mata pelajaran PLH, kan tentang bencana alam. Kalau itu kan tentang bencana alam, kita browsingkan macam-macam bencana alam, penyebabnya, faktor, dan cara mengatasinya itu mudah sekali. Dan anak-anak bisa mudah mengerti. Selanjutnya, siapa saja nih yang terlibat untuk membantu Ibu untuk membuat inovasi ini? Yang terlibat tidak kalah penting adalah saya minta izin dulu kepada wali murid, yang kedua kepala sekolah, dan rekan sejawat. Anak-anak ya pastinya. Selanjutnya, bagaimana proses awal pembinaan inovasi ini? Proses awalnya yaitu tadi, untuk gimana ya, dari anak-anak hanya textbook lalu kita gunakan dengan media elektronik ya, seperti itu, agar anak-anak lebih suka. Cara kerja atau cara menggunakan inovasi tersebut pada pembelajaran seperti apa? Ya, seperti kita tontonkan anak pada media laptop. Setelah itu anak itu semua melihat laptop, kan di sana belum ada proyektor ya Mbak. Hanya melihat laptop, nanti gantian. Kalau misalnya kurang dengar, ayo siapa yang belum terdengar bisa maju, seperti itu. Terus bagaimana Bu cara menjelaskan atau mensosialisasikan inovasi ini ke pihak-pihak yang berkepentingan? Kita cara mensosialisasikan ya, sebenarnya pembelajaran menggunakan media elektronik ini sangat disukai anak-anak, dan khususnya bagi bapak sekolah itu seharusnya juga mengetahui bahwa ini semua itu ya anak tak sangat termotivasi karena ada suaranya, ada gambarnya, terutama kan anak-anak sekolah suka gambarnya. Baik, manfaat dan perubahan dampak nyata inovasi ini seperti apa? Sangat besar sekali Mbak dampaknya itu. Kan biasanya kalau anak hanya dijelaskan, hanya mendengarkan, itu biasanya ngantuk, boring, rame. Kalau seperti itu anaknya lebih termotivasi, terus pokoknya bisa fokus, nanti kita nggak usah menjelaskan, tinggal menambah sedikit bagaimana agar anak itu bisa lebih mempelajarinya, itu pokoknya suka anak itu dengan media elektronik. Jadi inovasi ini juga mempermudah para guru juga. Iya, Mas. Iya. Apa hambatan, tantangan, kekurangan yang masih dimiliki ketika inovasi ini dilakukan? Pastinya ya ada. Biasanya itu kan anak hambatannya misalnya kalau di rumah misalnya disuruh mengulang ya,
di rumah itu tidak punya gadget, tapi sekarang itu kan sebagian kecil saja yang tidak punya gadget, itu nggak bisa mengulangi. Misalkan saya kasih soal pertanyaan itu, Bu tolong diputar kembali videonya seperti itu. Kalau biasanya kalau di buku itu kan hanya lihat buku, jawabannya kan pasti ada di situ. Mungkin bagaimana cara mengatasi hambatan, tantangan, dan kekurangan tersebut? Ya, kita sebagai pendidik itu harus bisa mengatasinya. Meskipun biasanya anak-anak, kok nggak bisa, tolong diulang kembali ya, kita harus sabar karena kan masih anak kecil. Pokoknya itu ilmu yang harus dikasihkan. Ini pertanyaan terakhir, pertanyaan tambahan. Mungkin sebelum penutup, mungkin bisa diberikan kesan atau pesan untuk para calon pendidik seperti saya ini, Bu. Untuk adik-adik calon pendidik, tolong seperti besok itu misalnya kalian sudah mengajar, itu apapun anak ketika rame itu pokoknya kunci utama harus sabar, karena kan masih anak-anak. Terus dengan media elektronik seperti pembelajaran ini sangat mudah kita gunakan ketika anak-anak itu sedang boring. Seperti apa ya, kita memberikan ice breaking itu sangat diperlukan sekali. Baik, terima kasih sekali Bu atas pengalaman dan ceritanya. Mungkin itu tadi teman-teman yang bisa kami sampaikan. Apabila ada salah kata atau kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum video ini benar-benar saya tutup, di sini saya akan menjelaskan kesimpulan terkait apakah inovasi pembelajaran ini memenuhi kata kunci dan karakteristik dari inovasi pendidikan. Nah, yang pertama kita akan membahas apakah inovasi pembelajaran ini memenuhi kata kunci dari inovasi pendidikan. Nah, kata kunci dari inovasi pendidikan ini ada 6. Yang pertama adalah baru. Nah, meskipun inovasi pembelajaran video based learning ini bukan baru lagi bagi orang lain, akan tetapi sifat kualitatifnya berbeda dari sebelumnya. Nah, maksud dari sifat kualitatif berbeda dari sebelumnya akan saya jelaskan pada poin yang kedua, yaitu kata kunci yang kedua, yaitu kualitatif itu sendiri. Nah, maksudnya inovasi ini memungkinkan adanya reorganisasi atau pengaturan kembali. Nah, di sini tindakan yang dilakukan oleh Bu Ana untuk mengatur kembali baik itu dari segi waktu, ruang kelas, dan cara-cara beliau ketika menyampaikan pembelajaran. Nah, ketika beliau menyampaikan pembelajaran ini itu menurut saya sangat berbeda dari biasanya. Kata kunci yang ketiga yaitu hal. Nah, hal yang dimaksud ini adanya hal-hal yang diperbarui baik ide atau rangkaian ide. Nah, yang dilakukan oleh beliau yaitu memperbarui metode dan teknik yang dilakukan pada proses pembelajaran dengan menggunakan peraturan barang dan alat yang dimiliki. Dengan sudah dijelaskan oleh beliau bahwa alat yang dimiliki oleh sekolah tersebut sangatlah terbatas, sehingga beliau hanya menggunakan laptop. Karena keterbatasan alat itulah yang menyebabkan proses pembelajaran yang beliau berikan itu menjadi berbeda. Nah, yang keempat yaitu kesengajaan. Dalam hal ini, inovasi yang dilakukan ini secara sengaja dan terencana, yang pastinya terencana. Nah, yang kelima adalah meningkatkan kemampuan. Meningkatkan kemampuan ini bermakna tujuan yang telah direncanakan dapat dicapai dengan sebaik-baiknya. Dengan pembelajaran video based learning ini, siswa dapat meningkatkan kemampuan pemahamannya terhadap materi secara mudah. Kemudian tujuan pembelajaran dapat tercapai. Nah, ketika siswa mudah memahami materi, maka tujuan pembelajaran yang akan dicapai pun juga akan baik. Nah, yang terakhir yaitu tujuan yang telah direncanakan dirinci dengan
begitu jelas tentang sasaran ataupun hasil yang ingin dicapai. Nah, tujuan yang ingin dicapai oleh beliau ini yaitu agar siswa dapat antusias dalam pembelajaran sehingga siswa itu tidak bosan dalam pembelajaran. Selanjutnya kita akan bahas apakah inovasi pembelajaran ini memenuhi karakteristik inovasi. Nah, karakter inovasi pendidikan ini ada 5. Yang pertama adalah keunggulan relatif. Nah, inovasi ini sangat menguntungkan bagi penerima atau peserta didik karena peserta didik mendapatkan kesenangan atau keantusiasan dalam menerima materi ketika apalagi peserta didik pada sekolah dasar mereka pasti suka ketika materi diberikan dengan adanya gambar, video. Nah, yang kedua adalah kompatibel atau kesesuaian. Inovasi ini sangat sesuai dengan mata pelajaran yang dipilih beliau, yaitu pada mata pelajaran PLH, di mana pada mata pelajaran itu terdapat materi bencana alam, sehingga peserta didik itu dapat melihat langsung contoh dari fenomena-fenomena ketika bencana alam terjadi, sehingga peserta didik juga mudah memahami mata pelajaran tersebut. Nah, yang ketiga adalah kompleksitas. Inovasi ini sangat mudah untuk dipahami oleh peserta didik, apalagi dengan bantuan dari guru dan wali murid dalam pengoperasiannya. Karena materi pada pembelajaran video based learning ini sangat mudah diakses dan peserta didik dapat mempelajarinya lagi dimanapun dan kapanpun peserta didik ingin mempelajari kembali. Nah, yang keempat yaitu triabilitas. Nah, inovasi ini dapat dicoba oleh peserta didik ketika di rumah untuk belajar kembali karena materi ini memang sangat mudah diakses menggunakan smartphone. Nah, yang terakhir adalah dapat diamati. Inovasi ini mudah diamati hasil inovasinya karena peserta didik dapat menerima metode ini dengan sangat mudah. Kemudian dan hal itu menciptakan motivasi dan semangat belajar para peserta didik. Mungkin itu saja kesimpulan yang dapat saya berikan. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.